Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi nih di talk show Harta Tahta Piutang, di mana teman berutang ketika ditagih dia menghilang. Teman-teman apa kabar? Baik ya, Alhamdulillah. Tak lupa kami akan selalu mengingatkan teman-teman bahwa kita masih dalam masa pandemi COVID-19 nih. Dan kami harap selama pandemi ini teman-teman semuanya mematuhi protokol kesehatan ya. Senang sekali perkenalkan saya Ridho Rahmatullah yang akan memandu sesi talk show pada kesempatan siang hari ini di Harta Tahta Piutang. Nah, di sesi talk show yang kelima ini kita akan membahas tentang accounting for merchandising operation ya teman-teman semuanya. Bicara soal accounting for merchandising operation itu tentu berarti kita bakal membahas tentang perusahaan dagang ya. Yang notabene-nya itu adalah perusahaan yang kegiatan operasinya adalah menjual barang dagangan ya teman-teman. Pada diskusi kita kali ini, kita akan mengupas tuntas nih mengenai macam-macam perusahaan, apa aja definisi dari masing-masing perusahaan tersebut, lalu apa yang bikin beda nih dari perusahaan-perusahaan yang disebutkan nanti. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya ya. Nah, pada kesempatan kali ini itu semua bakal dibahas oleh narasumber kita yang udah hadir pada hari ini nih. Mereka semua adalah mahasiswa Universitas Bengkulu, Prodi Akuntansi ya teman-teman. Ada Ayu Andayani Batubara. Halo Ayu, selamat siang Ayu. Ya, selamat siang Redo. Oke, selanjutnya itu ada Nanda Luki Fatona. Selamat siang Nanda. Ya, selamat siang Redo. Dan juga ada Noviandi. Halo Nov, apa kabarnya Nov? Alhamdulillah baik. Oke, Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai diskusi kita pada hari ini, tak lupa kita mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan langsung aja nih kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber dan untuk kita semuanya ya. Oke, teman-teman, pemateri kita udah hadir di hadapan kita semua. Dan di sesi pertama, pemateri akan memaparkan nih penjelasannya berdasarkan pertanyaan yang udah tim Harta Tahta Piutang siapkan ya. Langsung aja nih kita ajukan pertanyaan pertamanya. Oke, saya mau ke Nanda dulu deh. Nan, bisa dijelasin gak nih ke teman-teman kita yang lagi nonton diskusi kita kali ini nih? Perusahaan itu terbagi menjadi berapa aja sih, Nan? Baik, terima kasih Redo. Jadi teman-teman, secara garis besar perusahaan itu dibedakan berdasarkan aktivitas operasionalnya. Pertama itu ada perusahaan jasa, lalu ada perusahaan dagang, dan juga perusahaan manufaktur. Oke, dari 3 perusahaan yang Anda sebutkan tadi, perusahaan jasa, dagang, dan juga manufaktur itu, apa yang membedakan dari masing-masing perusahaan ini nih, Nanda? Nah, jadi ada 4 poin yang membedakan dari masing-masing perusahaan, yaitu dari segi aktivitas operasionalnya, dari pendapatannya, dari persediaannya, dan juga dari beban-beban yang dilakukan dalam masing-masing perusahaan tersebut. Nah, langsung aja nih saya paparkan perbedaan dari masing-masing perusahaan tersebut. Pertama itu dari aktivitas operasionalnya. Kalau di perusahaan jasa itu, perusahaan yang aktivitas operasionalnya memberikan layanan jasa kepada pelanggan. Lalu di perusahaan dagang itu, perusahaan yang aktivitas utamanya membeli barang dagangan dan menjual barang dagangan tersebut tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Dan di perusahaan manufaktur itu, perusahaan yang aktivitas operasionalnya membeli bahan baku, mengolah bahan baku tersebut melalui proses produksi untuk menghasilkan barang jadi dan menjual barang jadi tersebut kepada pembeli. Nah, yang kedua itu dari pendapatannya. Kalau di perusahaan jasa itu pendapatannya disebut pendapatan jasa atau service revenue. Sedangkan untuk perusahaan dagang dan manufaktur itu pendapatannya sama. Pendapatannya itu disebut sales revenue atau sales. Lalu yang ketiga itu dari persediaannya. Untuk perusahaan jasa, persediaannya berupa perlengkapan atau barang habis pakai yang akan digunakan untuk mendukung layanan jasa yang diberikan atau layanan operasional perusahaan. Untuk perusahaan dagang, selain perlengkapan juga terdapat persediaan berupa barang dagangan yang merupakan bagian dari aset lancar yang akan memberikan manfaat ketika barang dagangan tersebut terjual. Dan untuk perusahaan manufaktur itu, selain perlengkapan,
juga terdapat 3 jenis persediaan. Nah, yang pertama yaitu persediaan bahan baku atau raw material inventories. Adalah persediaan berupa bahan yang akan diproses menjadi barang jadi melalui proses produksi yang melibatkan tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Nah, yang kedua yaitu persediaan barang dalam proses atau work in process inventories. Adalah persediaan berupa barang yang belum selesai menjadi barang jadi sampai akhir periode ketika perusahaan menyusun laporan keuangan yang sudah menyerap biaya produksi dan akan dilanjutkan kembali ke pengerjaannya pada periode berikutnya dengan menyerap biaya produksi kembali. Kemudian yang ketiga yaitu persediaan barang jadi atau finished goods inventory. Nah, itu adalah persediaan berupa barang yang sudah selesai melalui tahapan proses produksi dan siap untuk dijual kepada pembeli atau diserahkan kepada pemesan. Nah, dan yang keempat itu dari beban. Pada perusahaan jasa, beban-beban untuk satu periode itu berupa beban-beban operasi. Pada perusahaan dagang, beban-beban untuk satu periode terdiri dari adanya beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan dan beban-beban operasi yang terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Nah, dan pada perusahaan manufaktur, beban-beban untuk satu periode terdiri dari adanya beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan dan beban-beban operasi yang terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Nah, jadi itu semua yang membedakan antara perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Oke, dan atas penjelasannya. Oke, saya mau langsung ke Novriandi dulu nih ya. Tadi kan Nanda itu ngejelasin tentang aktivitas operasional dari masing-masing perusahaan ya, Nov ya. Jadi, Novriandi bisa gak nih rinciin penjelasan Anda apa yang membedakan dari aktivitas operasionalnya ini nih, Nov? Baik, terima kasih Edo atas pertanyaannya. Jadi teman-teman, tadi kan Anda udah menjelaskan nih perbedaan antara perusahaan berdasarkan aktivitas operasionalnya. Dan saya kira penjelasan Ayu itu udah benar banget. Jadi saya menambahkan sedikit dari penjelasan Anda tadi. Selain dari aktivitasnya, yang membedakan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur adalah dari perhitungan dan penyajian laba ruginya. Perusahaan jasa menyajikan laporan laba rugi biasanya dengan format single step, artinya perbedaan yang diperoleh langsung dikurangi dengan semua beban untuk memperoleh laba atau rugi. Sedangkan pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur menggunakan format multiple step. Perusahaan menyajikan penjualan yang kurang dengan harga pokok penjualan untuk mendapatkan laba kotor. Kemudian laba kotor dikurangi dengan semua beban operasi untuk mendapatkan laba atau rugi bersih. Nov, kita kan lagi bahas accounting for merchandising operating nih, Nov. Tadi Anda menjelaskan bahwa penyajian income statement itu untuk perusahaan dagang dan manufaktur. Itu menggunakan format multiple step ya. Nah, bisa Anda terangkan nggak lebih lanjut nih mengenai ini nih? Baik Edo, jadi teman-teman, untuk perhitungan income statement pada perusahaan dagang dan manufaktur itu seperti berikut. Penjualan dikurangi harga pokok penjualan sama dengan laba kotor dikurangi semua beban biaya operasi sama dengan laba rugi atau laba bersih. Harga pokok penjualan atau HPP adalah total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. HPP merupakan akun kelompok beban. Nama lainnya adalah beban pokok penjualan dan dalam bahasa Inggrisnya disebut cost of goods sold. Harga perolehan atas barang perdagangan adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagangan sampai barang dagangan tersebut siap untuk dijual. Oke, Nov. Harga perolehan itu apa sih? Tolong berikan ilustrasi juga nih tentang harga perolehan. Dan harga pokok penjualan juga ya, biar teman-teman nih biar lebih paham lagi gitu loh. Oke, Do.
Jadi teman-teman, harga perolehan itu semua biaya yang perusahaan bayar untuk memperoleh bahan sampai bahan tersebut siap untuk dijual. Saya kasih ilustrasinya ya, begini. Toko olahraga yang berada di Jakarta membeli 50 pasang sepatu Nike di Nike Incorporation di Amerika dengan harga beli per unitnya yaitu senilai 2 juta rupiah. Pengiriman sepatu ini menggunakan ekspedisi udara dengan biaya pengiriman senilai 20 juta rupiah. Jadi, total harga perolehan dari 50 pasang sepatu ini adalah 120 juta rupiah. Didapat dari 50 unit dikali 2 juta sama dengan 1 juta rupiah. Ditambah biaya pengiriman senilai 20 juta rupiah. Jadi total harga perolehan adalah 120 juta rupiah. Sehingga harga perolehan untuk sepasang sepatu adalah senilai 2.400.000 rupiah. Lalu, ada harga pokok penjualan. Tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa harga pokok penjualan atau HPP itu adalah total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. Saya langsung kasih ilustrasinya aja ya teman-teman. Perusahaan pada bulan September tahun 2020 membeli 1 unit barang dagangan dengan harga perolehan per unit yaitu 10 US dollar. Selama bulan September ini terjual 80 unit barang dengan harga 15 US dollar. HPP untuk bulan September tahun 2020 sama dengan 80 unit dikali 10 US dollar sama dengan 800 US dollar. Sehingga laba kotor untuk bulan September tahun 2020 sebesar 400 US dollar. Sedangkan 20 unit yang belum terjual sampai 30 September tahun 2020 tersebut disebut persediaan barang dagangan akhir atau ending inventory dengan nilai sebesar 20 unit dikali 10 US dollar sama dengan 200 US dollar. Nilai persediaan akhir per 30 September 2020 ini akan menjadi nilai persediaan barang dengan awal untuk tanggal 1 Oktober 2020. Oke, terima kasih banyak Novriandi. Mungkin ada yang ingin Anda tambahkan nih sebelum saya ke narasumber lainnya, Nov? Ada nih sedikit. Jadi teman-teman, ada istilah-istilah dalam kaitannya dengan arus harga perolehan atau cash flow. Berikut penjelasannya. 1. Persediaan barang dagang awal atau beginning inventories adalah total harga perolehan atas barang dagangan pada awal periode yang nilainya diambil dari nilai persediaan akhir periode sebelumnya. Yang kedua, pembelian atau cost of goods sold adalah total harga perolehan atas barang yang dibeli untuk satu periode. Pembelian bersih sama dengan pembelian kotor ditambah biaya angkut pembelian dikurang harga pembelian dikurang diskon pembelian. Dan yang ketiga adalah barang persediaan untuk dijual atau cost of goods available for sale adalah total harga perolehan atas barang tersebut tersedia untuk dijual untuk satu periode yang dihitung dengan menjumlahkan persediaan barang dagangan awal ditambah pembelian bersih. 4. Harga penjualan atau cost of goods sold adalah total harga perolehan atas barang yang dijual dalam satu periode atau biasa disingkat COGS. COGS ini sama dengan unit yang terjual dikali harga perolehan per unit. Persediaan barang dagangan akhir atau ending inventories adalah total harga perolehan atas barang yang belum terjual sampai akhir periode. Ending inventories ini sama dengan unit yang tersedia dikali harga perolehan per unit. Penjualan adalah pendapatan yang berasal dari hasil penjualan dalam satu periode. Penjualan sama dengan yang terjual dikali harga per unit. Jadi itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Novriandi atas pemaparannya yang luar biasa ya. Oke, langsung aja nih saya ke narasumber selanjutnya itu ada Ayu Handayani Batubara. Oke, Ayu. Sebelumnya di chapter 2 itu kan Ayu kita bahas nih tentang recording proses ya. Nah, tapi kan kita belum pernah bahas nih ke teman-teman juga nih tentang recording proses pada perusahaan dagang. Untuk kesempatan ini bisa gak Anda jelaskan nih pencatatan di perusahaan dagang nih yuk. Oke, silakan Ayu.
Oke, teman-teman. Transaksi tunai atau kredit terkait persediaan barang dagang itu meliputi pembelian, retur pembelian, pelunasan utang atas pembelian barang dagang, penjualan, dan retur penjualan. Serta saya akan menjelaskan biaya angkutnya. Langsung aja nih, pertama itu pembelian. Untuk pembelian, barang dagangan secara tunai dalam sistem pencatatan perpetual itu inventory pada cash. Dan sistem pencatatan periodik itu purchase pada cash. Untuk pembelian barang dagangan, secara kredit dalam sistem pencatatan perpetual itu inventory pada account payable dan sistem pencatatan periodik itu purchase dalam account payable. Kedua itu biaya angkut. Dalam transaksi pembelian barang dagangan, serta terdapat adanya biaya angkut. Biaya angkut ini bisa ditanggung oleh pembeli ataupun ditanggung oleh penjual, tergantung pada kesepakatan dan yang juga akan tertulis dalam faktur. Ada dua jenis kesepakatan terkait biaya angkut, yaitu yang pertama adalah FOB shipping point. Adalah suatu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan sudah beralih dari penjual kepada pembeli sejak di gudang penjual, sehingga yang membayar biaya angkut adalah pembeli. Dan yang kedua yaitu FOB destination point, adalah suatu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah barang tersebut sampai di gudang pembeli, sehingga yang membayar biaya angkut adalah penjual. Jurnal yang dibuat perusahaan ketika membeli barang dagangan dan membayar biaya angkut pembelian dalam sistem pencatatan perpetual itu inventory pada cash. Sedangkan sistem pencatatan periodik itu break-in pada cash. Ketiga, retur pembelian. Ketika perusahaan mengembalikan barang yang telah dibeli karena tidak sesuai pesanan, atau disebut dengan retur pembelian, atau ketika barang yang dibeli dikomplain perusahaan tidak sesuai standar, atau barang rusak, atau cacat. Tetapi perusahaan tidak mengembalikan, namun penjual mengurangkan harga atas barang tersebut. Jika sebelumnya pembelian dilakukan secara tunai, maka dalam sistem pencatatan perpetual itu cash pada inventory. Sedangkan dalam sistem pencatatan periodik itu cash pada purchase, return, and allowance. Jika sebelumnya pembelian dilakukan secara kredit, maka dalam sistem pencatatan perpetual itu account payable pada inventory, sedangkan dalam sistem pencatatan periodik itu account payable pada purchase, return, and allowance. Keempat, ketika perusahaan melunasi utang atas pembelian barang dagang pada periode diskon, ketika perusahaan membeli barang dagangan secara kredit, maka pada faktur pembelian tertera syarat pembayaran. Misal, 2/10 N per 30. Artinya, jika pembeli melakukan pembayaran dalam jangka waktu 10 hari atau kurang dari tanggal pembelian, maka akan mendapatkan potongan atau diskon pembelian sebesar 2% dari nilai pembelian, dan jangka waktu pembeli melunasi utangnya adalah 30 hari, terhitung sejak tanggal pembelian. Nah, untuk sistem pencatatan perpetual itu account payable pada inventory dan cash. Sedangkan untuk sistem pencatatan periodik itu account payable pada purchase, discount, dan cash. Nah, yang kelima, sistem penjualan barang dagangan secara tunai. Untuk sistem pencatatan perpetual itu cash pada sales dan cost of goods sold pada inventory. Untuk sistem pencatatan periodik itu cash pada sales. Jika penjualan barang dagang secara kredit, maka dalam sistem pencatatan perpetualnya itu account receivable pada sales dan cost of goods sold pada inventory. Sedangkan
Dalam pencatatan periodiknya itu account receivable pada sales. Keenam, jurnal yang dibuat ketika kesepakatan FOB destination point. Maka yang menanggung biaya angkut adalah penjual. Perusahaan akan menanggung biaya angkut untuk mengirimkan barang sampai ke gudang pembeli. Jurnal yang dibuat oleh penjualan adalah sebagai berikut. Untuk sistem pencatatan perpetual dan periodiknya itu sama, yaitu breakout pada cash. Ketujuh, ketika perusahaan menerima pembelian dari pembeli atas barang yang telah dijual karena tidak sesuai pesanan pembeli atau retur penjualanan, atau ketika barang yang telah dijual dikomplain oleh pembeli karena tidak sesuai standar atau barang rusak atau cacat, tetapi perusahaan tidak menerima pengembalian, namun perusahaan setuju untuk mengurangkan harga atas barang tersebut. Jika sebelumnya penjualan dilakukan secara tunai, jurnal untuk sistem pencatatan perpetual adalah sales return and allowance pada cash, dan inventory pada cost of goods sold maksud saya, maaf. Sedangkan untuk sistem pencatatan periodiknya itu sales return and allowance pada cash. Jika sebelumnya penjualan dilakukan secara kredit, jurnal untuk sistem pencatatan perpetual ialah sales return and allowance pada account receivable dan inventory pada cost of goods sold. Sedangkan untuk sistem pencatatan periodiknya itu sales return and allowance pada account receivable. Terakhir, yang ke-8. Ketika perusahaan menerima uang atas pelunasan piutang pada periode diskon, ketika perusahaan menjual barang dagang secara tunai, maka faktur penjualanan tertera syarat pembelian. Misal 2/10 N/30. Artinya, jika perusahaan menerima pembayaran dalam jangka waktu 10 hari atau kurang dari tanggal penjualan, maka perusahaan akan memberikan potongan atau yang biasa disebut dengan diskon. Penjualan sebesar 2% dari nilai penjualan dan jangka waktu pembeli melunasi utangnya adalah 30 hari sejak tanggal penjualan. Untuk sistem pencatatan perpetual dan periodiknya itu sama, yaitu cash and sales discount pada account receivable. Oke, terima kasih Ayu atas penjelasannya tadi itu yang sangat luar biasa detail ya. The best emang Anda ini. Oke teman-teman, saya masih ada pertanyaan lagi nih buat narasumber kita yang lain atau yang tadi udah kita tanya. Pengennya sih ke Ayu lagi sih, tapi kita kasih kesempatan narasumber lain aja nih ya. Saya mau balik lagi ke Nanda nih. Jadi Nan, tadi Ayu menyinggung sedikit mengenai jurnal penyesuaian kan ya. Tolong Anda jelaskan ke teman-teman semuanya nih. Apa yang jadi perbedaan antara jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang dan juga perusahaan lainnya. Dan mungkin Anda bisa kasih tambahannya sedikit nih ya. Nah, oke Dok. Untuk jurnal penyesuaian di perusahaan dagang itu sama halnya pada perusahaan jasa. Jurnal penyesuaian dibuat pada setiap akhir periode untuk menyesuaikan beberapa akun agar saldo akun-akun ketika disajikan dalam laporan keuangan sudah menunjukkan nilai yang sebenarnya. Jenis-jenis penyesuaian yang telah dibahas pada perusahaan jasa juga akan ditemui pada perusahaan dagang. Ada tambahan penyesuaian yang dilakukan pada perusahaan dagang, yaitu jurnal penyesuaian yang dibuat untuk menyesuaikan akun persediaan barang dagangan. Jurnal penyesuaian ini melibatkan dua akun, yaitu persediaan barang dagangan atau inventory dan harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Jika perusahaan menggunakan sistem perpetual, maka penyesuaian terhadap akun persediaan barang dagangan akan dibuat ketika perusahaan memilih tetap melakukan perhitungan fisik persediaan dan hasil perhitungan fisik berbeda dengan nilai menurut catatan atau kartu persediaan. Misal, nilai persediaan menurut kartu persediaan per 30 September 2020 adalah $1.000. Namun, berdasarkan hasil perhitungan fisik, nilai persediaan yang tersisa adalah $950.
maka perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian agar nilai persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan sebesar nilai yang sebenarnya menurut perhitungan fisik. Maka jurnal penyesuaian yang dibuat adalah cost of goods sold $50 pada inventory $50. Jika perusahaan menggunakan sistem pencatatan periodik, maka jurnal penyesuaian dibuat dengan tujuan untuk menghapus nilai persediaan awal dan memunculkan nilai persediaan akhir. Misalnya, nilai persediaan barang dagangan per 1 September 2020 adalah $1.200. Berdasarkan perhitungan fisik tanggal 30 September 2020, nilai persediaan yang masih tersisa adalah $900. Maka perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian untuk menghapus nilai persediaan awal sebesar $1.200 tersebut dan memunculkan nilai persediaan akhir, sehingga $900 dengan jurnal penyesuaian sebagai berikut. Cost of goods sold $1.200 pada inventory $1.200 dan inventory sebesar $900 pada cost of goods sold $900 atau dicatat dalam satuan jurnal penyesuaian saja. Maka jurnal penyesuaiannya adalah cost of goods sold $300 pada inventory $300. Jadi itu kiranya mengenai jurnal penyesuaian dalam perusahaan dagang ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Nanda atas tambahannya. Mungkin Nanda atau para narasumber lainnya mau ada tambahan lagi nih sebelum saya tutup. Nah, jadi saya ingin menambahkan juga nih, sedikit aja buat teman-teman kita yang luar biasa ini. Nah, tadi kan saya bicara tentang laba rugi ya. Jadi saya keingat siklus akuntansi nih, terutama untuk perusahaan dagang yang kita diskusikan hari ini. Tadi kan Ayu sudah juga menjelaskan tentang transaksi-transaksi apa aja yang ada di perusahaan dagang. Teman-teman tentu masih ingat ya proses-proses dalam siklus akuntansi yang udah kita bahas di chapter-chapter sebelumnya. Jadi dari transaksi itu kita analisis atau identifikasi, lalu kita posting ke jurnal dan buku besar, lalu kita buat neraca saldonya. Dan tadi kan saya juga bahas jurnal penyesuaian. Setelah dibuat neraca saldo itu, kita buat penyesuaian untuk akun-akun yang memerlukan penyesuaian, lalu kita buat neraca saldo penyesuaiannya. Nah, dari neraca saldo setelah penyesuaian, kan kita langsung ke laporan keuangannya masing-masing ya. Nah, yang saya ingin tambahkan di sini mengenai income statement ya teman-teman. Jadi, untuk income statement, baik perusahaan dagang maupun manufaktur itu kan perhitungannya sama ya, yaitu penjualan dikurang harga pokok penjualan. Sama dengan laba rugi kotor dikurang semua beban atau biaya operasi, sama dengan laba rugi atau bersih. Jika perusahaan menggunakan sistem pencatatan perpetual, maka nilai cost of goods sold dapat langsung diperoleh dengan melihat pada catatan atau kartu persediaan. Namun jika perusahaan menggunakan sistem pencatatan periodik, maka sebelum menyusun laporan laba rugi, maka perusahaan terlebih dahulu menghitung harga pokok penjualan atau cost of goods sold untuk periode tersebut. Contoh perhitungan harga pokok penjualan adalah sebagai berikut. Inventory awal ditambah cost of goods purchase akan menghasilkan cost of goods available for sale. Lalu dikurang inventory akhir dan akan menghasilkan yang namanya cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Nah, setelah proses di income statement ini selesai, lalu kita buat laporan perubahan ekuitasnya, laporan posisi keuangannya, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Setelah semua proses di laporan keuangan selesai, maka terakhir kita buat jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupannya. Untuk proses pembuatan jurnal penutup pada neraca saldo setelah penutupannya ini persis seperti pembuatan di perusahaan jasa ya teman-teman. Lalu kembali lagi menganalisis transaksi di periode yang baru dan seterusnya. Jadi itu penutup dari saya teman-teman. Oke, makasih banget nih Nanda atas tambahannya yang sangat membantu ya. Baik, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi nih untuk para pemateri kita hari ini. Oke, jadi
Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah nih. Rangkaian sesi diskusi kita pada hari ini udah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang telah hadir dan juga memberikan pengetahuan baru untuk kita semuanya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman juga nih yang udah menyimak dengan antusias diskusi kita pada hari ini. Boleh applause juga nih buat teman-teman semuanya. Oke, jadi pada diskusi kita selanjutnya kita bakal membahas tentang inventory ya teman-teman. So, for you guys who have watched this video from the beginning, you can like, share, and subscribe to our channel, and don't forget to watching our next video. Akhirnya saya Redo Rahmatullah selaku host Harta Tahta Piutang kali ini pamit undur diri nih teman-teman. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan mohon maaf apabila ada kekurangan pada diskusi kita kali ini. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya ya. Stay tune on Harta Tahta Piutang, di mana teman berutang ketika ditagih dia menghilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.